departemen. Namun, seiring dengan waktu, penempatan orang-orang di dalam departemen itu menimbulkan masalah tersendiri yang dikenal dengan functional silos, di mana orang itu kemudian merasa bahwa kotak departemen itulah rumahnya sampai lupa pada organisasinya, sehingga mengutamakan kepentingan departemen daripada kepentingan organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sekali kemudian orang yang organisasi itu mulai tahun 80-an, 90-an, terutama di tahun 2000, mulai mengubah cara pandangnya, tidak hanya menekankan kepada fungsional, tetapi proses bisnis. Nah, itulah yang dikenal dengan orientasi proses bisnis. Jadi fokusnya tetap saja setiap orang ada di dalam sebuah struktur, karena struktur itu memberikan pembagian kerja ya, tetapi fokusnya lebih utama kepada proses, bukan lagi hierarki atau fungsional tersebut, dan lebih diarahkan lagi kepada bagaimana menghasilkan sesuatu yang memuaskan pelanggan. Nah, bisnis proses manajemen atau kalau dalam bahasa Indonesianya manajemen proses bisnis itu adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk berorientasi kepada proses. Nah, tetapi kenapa kita harus berorientasi proses? Nah, riset sudah mengatakan gitu ya, seperti Sony Tulung saja riset mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi proses itu mencapai kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya mengandalkan kepada fungsi saja. Nah, kenapa? Ya, kalau kita lihat arahnya proses, maka proses itu akan meletakkan orang-orang untuk bersama-sama bekerja untuk memuaskan end customer, tidak lagi bekerja berdasarkan fungsi. Nah, itu yang menyebabkan perusahaan yang orientasinya proses bisnis dari berbagai penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik. Nah, kalau kita boleh mengulang sedikit, lalu apa yang dimaksud dengan proses bisnis ya? Nah, proses bisnis itu kalau kita artikan sekumpulan kejadian atau aktivitas dan keputusan yang melibatkan beberapa aktor dan sumber daya secara bersama-sama menghasilkan output yang bernilai bagi organisasi dan pelanggannya. Nah, setiap bagian yang saya highlight ini adalah kata kuncinya gitu. Kalau kita melihat proses adalah mengolah input menjadi output, nah proses bisnis adalah ketika kita berada di dalam sebuah organisasi yang besar di mana kita tidak bekerja sendiri untuk memuaskan pelanggan, maka kita harus memikirkan diri kita itu memiliki role di mana kita ini juga menerima input dari yang lain, menghasilkan output yang dipakai pihak lain, endingnya semua berusaha untuk memuaskan pelanggan. Begitu, itu proses bisnis. Bisnis proses manajemen sendiri, nah ini mohon maaf saya agak cepat karena memang ini diperuntukkan untuk yang sudah sedikit paham ya. Jadi mohon maaf ini adik-adik yang mahasiswa nanti silakan kalau ada yang pertanyaan. Bisnis proses manajemen itu sendiri adalah sebuah disiplin yang berusaha untuk mengelola proses, gampangnya begitu. Tetapi mengelola proses tersebut melibatkan kombinasi, pertama, memodelkan dulu berbagai aktivitas, kejadian, dan keputusan tersebut, lalu setelah dimodelkan berusaha untuk diotomatiskan, dieksekusi, termasuk juga nanti diukur, gitu ya, dan nanti pada akhirnya berusaha untuk dioptimalkan keseluruhan dari proses bisnis tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan dalam mencapai tujuan perusahaan itu seringkali tidak hanya terlibat di dalam melibatkan aktor internal saja, tapi juga ada pelanggan dan mitra di dalamnya. Nah, jadi kalau kita melihat bisnis proses manajemen itu berarti sangat luas. Jadi saya tidak heran ketika dengan definisi yang seperti ini orang mungkin bingung lah sebetulnya bisnis proses manajemen itu apa gitu. Jauh lebih luas daripada sekedar misalnya, mohon maaf, mungkin istilah sekedar bukan tidak bagus ya, tapi maksud saya kalau kita menyebutkan Lean gitu, orang lebih paham. Six Sigma orang lebih paham gitu ya. ERP software jelas, SCM supply chain management lebih jelas. Tapi kalau kita bicara BPM, banyak yang bertanya-tanya apa sih itu BPM gitu ya. Nah, jadi dua hal ini saling terkait. Tadi di awal sudah saya sebutkan kalau kita berorientasi proses, kita ingin berorientasi proses, maka BPM ini adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan begitu.
Kenapa kemudian BPM? Mungkin adik-adik atau di sini atau Bapak Ibu yang praktisi juga berpikir, buat apa sih berpikir secara BPM gitu? Kenapa nggak langsung kita otomatiskan saja? Toh sekarang zamannya digital semua gitu ya. Nah, saya meminjam kata-kata dari apa namanya Bill Gates yang notabene seharusnya dia yang paling utama menekan supaya orang-orang itu mengotomatiskan proses bisnisnya ya, karena kan dia menjual software yang paling banyak dipakai begitu. Tetapi kata-kata beliau adalah the first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. Jadi kalau otomasi itu diterapkan pada proses bisnis yang efisien, maka dia akan lebih meningkatkan efisiensinya. Tetapi kalau sebaliknya, ketika proses bisnis itu belum optimal, tapi kemudian kita berusaha mengotomatiskannya, maka akan timbul problem yang lebih besar karena jadi double gitu. Di satu sisi sudah menjalankan sudah menjalankan proses bisnis secara manual, di sisi lain ada IT di situ. Nah, jadi dengan kata lain, IT itu kan sebuah tools ya. Jadi kalau dia, mohon maaf sebentar. Kalau kecuali kalau Ibu berkecimpung di bisnis yang memang core-nya adalah IT, maka IT adalah main bisnis proses. Tapi kalau misalnya IT itu, misalnya Bapak Ibu ada di logistik, ada di agriculture, food, beverage, nah IT kan supporting. Nah, jadi kalau belum proses bisnisnya itu belum siap atau belum efisien, maka IT akan mungkin malah menjadi bumerang di situ karena investasi tinggi tapi tidak ada return yang mencukupi begitu. Nah, pertanyaannya sekarang banyak mungkin organisasi itu yang sudah paham, mungkin tidak mengenal dengan pasti istilahnya BPM, tetapi sudah tahu continuous improvement, saya melakukan apa, saya harus bagaimana, itu sudah tahu, tetapi tidak secara spesifik memahami saya harus melakukan apa ya gitu. Kalau saya itu kepengen berorientasi proses, atau pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisi kita gitu kan ya, apakah saya ini udah berorientasi proses gitu ya, atau kadang-kadang kan kita merasa diri kita sehat padahal sebetulnya tidak begitu. Jadi harus ada kadang organisasi itu membutuhkan sebuah alat untuk melihat kondisinya mereka itu sudah berorientasi proses atau tidak. Dari sana berharap mendapatkan petunjuk kemana saya harus improve gitu ya. Nah, dari situlah kemudian banyak organisasi yang kemudian membutuhkan, ini sudah cukup populer, tidak hanya di BPM, tapi di hampir semua sektor itu ada pendekatan yang namanya kematangan, mengukur kematangan atau maturity. Mungkin kalau yang bergerak di bidang IT, yang dikenal adalah COBIT, itu adalah mengukur kematangan teknologi informasi gitu ya. Nah, kalau di dunia terkait dengan proses bisnis, kematangan itu tujuannya adalah 3. Yang pertama, alat deskriptif. Alat deskriptif ini untuk menunjukin, ya kamu itu sudah berorientasi proses, tetapi kekurangannya di mana? Itu adalah deskriptif. Nah, harapannya dengan mengetahui kondisi deskriptif itu bisa muncul preskriptif. Karena kamu kurangnya di budaya gitu ya misalnya, maka kamu harus melakukan ini. Itu yang dimaksud dengan preskriptif. Nah, ada yang lain lagi, ini yang akan kita cobakan nanti, yaitu benchmarking atau alat pembanding ya. Kenapa kok harus membandingkan? Karena kan kita tidak bergerak di dunia hampa. Kita itu selalu berada di lingkungan di mana customer itu bergerak, kompetitor juga bergerak, sehingga benchmark itu selalu dibutuhkan organisasi untuk melihat saya balapan itu dengan siapa gitu kan ya, apakah saya sudah lebih bagus dari dia atau saya kurang. Nah, benchmarking itu fungsi lain dari kematangan ini. Lalu kalau sudah tahu bahwa kita butuh alat untuk mengukur kematangan, nah jenis mengukurnya juga banyak. Seperti halnya kalau kita membandingkan kesehatan kan ada banyak indikator. Alat, nah, kalau kita bandingkan COVID deh sekarang, ada banyak cara untuk mengatakan bahwa kita itu positif ya, bisa pakai swab, bisa pakai PCR, macam-macam begitu. Dan masing-masing alat punya kelebihan dan kekurangannya. Di sini bisnis proses kematangan untuk
proses bisnis itu bisa dinilai dengan berbagai measurement model. Nah, yang saya perkenalkan di sini sebetulnya sangat banyak. Nah, saya itu sudah pernah mempelajarinya, oh orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, tapi yang saya perkenalkan di sini ada 3. Yang pertama, Business Process Orientation Maturity Model atau disingkat BPOMM, ada Business Process Management Maturity Model, itu BPM, M-nya 3, kemudian ada yang BPMMM, New Capability, begitu ya. Nah, apa masing-masing? Kalau saya bilang yang paling kiri itu adalah yang paling simple, paling mudah untuk dilakukan karena instrumennya lebih ringkas, dia itu mengukur orientasi proses bisnisnya, tapi yang tengah itu mengukur secara lebih komprehensif kapabilitas dari bisnis proses manajemen, bukan orientasi proses bisnisnya, tapi manajemen dari proses bisnisnya. Nah, yang ketiga itu sebetulnya transformasi dari yang kedua, tetapi ditambahkan dengan digital, begitu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dengan singkat. Yang pertama, Business Process Orientation Maturity Model. Jadi dia orientasi proses bisnis. Di sini gambarnya, gambar mudahnya. Organisasi itu berada di sebuah lingkup di mana dia itu membutuhkan supplier, melayani pelanggan, tetapi dalam melayani pelanggan di situ ada ancaman berupa kompetisi dan product substitution, ya. Nah, dalam di dalam lingkungan itu tentunya organisasi harus punya visi. Visi diterjemahkan ke dalam tujuan strategis yang nantinya akan diukur. Nah, untuk mencapai tujuan strategis itu dibutuhkan proses. Proses bisnis ini dijalankan oleh orang yang diatur dalam struktur, ya. Jadi ada orang, ada struktur. Untuk mengukur itu, untuk mendukung itu semua dibutuhkan sistem informasi. Nah, oleh karena itu, BPOMM ini mengukur 9 area, ya. Kemudian areanya itu ada strategic view, definisi proses, pengukuran proses, struktur dari proses, manajemen orang, budaya, orientasi pelanggan, hubungan dengan supplier, dan yang terakhir IS implementation. Kalau yang BPMMM ini diperkenalkan oleh Profesor Michael Rosman dari QUT, itu sebetulnya mirip, ya. Cuman beliau itu membaginya ke dalam 6 area. Mirip, ya. Strategic alignment ya mirip dengan strategic view, tapi di sini dia membagi lagi, ada governance atau tata kelola, culture sama. Nah, ini yang berbeda, dia menyebutkan khusus yang namanya method. Kalau information technology sama, people juga sama, begitu. Nah, kemudian yang new capability itu karena dihubungkan dengan digital transformation, maka yang tadinya ada 6 ini dijabarkan dengan lebih detail lagi ke dalam area-area yang di dalamnya itu ada aspek digital. Contohnya, yang paling terlihat itu adalah ada agile process improvement ini, ya. Bagaimana peningkatan proses itu harus agile karena di dunia digital semuanya berkembang dengan cepat. Ada adaptive process execution, dan ini juga proses data analitik itu muncul ketika kita sudah memiliki cukup banyak data di dunia digital. Nah, karena tidak cukupnya waktu, kebetulan juga riset saya di Indonesia, sebelum saya melakukan riset, saya sudah men-testing gitu, melakukan uji coba beberapa kali, kira-kira organisasi di Indonesia ini paling tepat kalau saya ukur menggunakan metode yang mana. Ternyata karena masih belum populernya BPM, kalau saya menggunakan 2 set yang lain, itu agak kesulitan karena tidak semuanya memahami terminologi BPM, sehingga kami memutuskan menggunakan yang orientasi proses bisnis dulu, karena kami tidak mau mengasumsikan bahwa semua sudah tahu BPM. Nah, sementara Business Process Orientation Maturity Model ini dia lebih umum, begitu. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Business Process Orientation Maturity Model ini ketika diukur akan membagi organisasi itu ke dalam 4 tingkat kematangan. Nah, kematangan yang pertama itu ad hoc. Mudahnya adalah ketika pada saat itu proses-prosesnya masih tidak terstruktur, namanya aja ad hoc, segala sesuatunya dilakukan dengan
pemahaman bersama aja gitu. Oh ya, menurut saya harusnya begini gitu. Tidak ada SOP yang tertulis gitu ya. Kemudian semuanya masih serba informal dan tidak jelas. Itu ad hoc level 1. Ketika meningkat sedikit, define. Di level ini alur proses sudah mulai ditentukan dan digambarkan. Nah, ini kadang-kadang ditentukan tapi tidak tertulis, tidak formal. Nah, itu juga agak susah. Kadang itu bisa dianggap sebagai ad hoc sebetulnya. Jadi define ini harus sudah ditentukan dan digambarkan. Nah, tapi semuanya masih terpencar-pencar. Sehingga di level 3 itu meningkat, disebut dengan link atau terhubung, di mana proses satu dengan yang lain itu sudah saling terhubungkan. Yang terakhir itu integrated adalah ketika tahapnya itu sudah komplit gitu ya, menyeluruh, dia menggabungkan perusahaan, vendor, supplier, semuanya itu ke dalam satu kesatuan. Jadi level yang paling tinggi ini saya rasa yang paling sulit untuk dicapai. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, kita mau melihat detail nih sekarang ya. Ada 9 itu tadi, masing-masing mau kita jabarkan. 1, kenapa sih harus mikir strategis? Proses itu kan di level yang operasional. Ya, tetapi pada dasarnya seringkali organisasi karena sangat mungkin sudah sangat kompleksnya, visinya apa, strateginya apa, prosesnya beda gitu. Sangat sering itu terjadi. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah memastikan bahwa ada keselarasan antara proses bisnis dengan strategi perusahaan. Kalau strategi perusahaannya itu adalah kualitas, ya jangan sampai proses bisnisnya itu selalu menekankan kepada cost efisiensi misalnya, karena cost efisiensi berarti seringkali harus mengorbankan kualitas begitu. Jadi ini harus selaras. Jadi strategic alignment itu dapat dicapai dengan menghubungkan tujuan proses bisnis dengan tujuan perusahaan. Lalu peran penting dari manajemen puncak juga dilihat di sini karena organisasi yang berhasil itu adalah ketika manajemen puncaknya itu juga involve begitu. Strategi kita ulas sedikit saja sebetulnya. Strategi itu sangat tergantung, ini kembali kita mengacu kepada teori manajemen, strategi itu sangat tergantung pada intensitas dari kompetisi. Nah, kita akan lihat beberapa strategi yang umum dan bagaimana menerjemahkan ke dalam proses bisnis. Gampangnya strategi itu hanya ada 2 kalau menurut Porter ya. Dan Porter menggunakan 5 forces of competition untuk melihat apakah sebuah organisasi itu sangat intens kompetisinya, bisa dilihat apakah pelanggannya itu cenderung lebih kuat daripada organisasinya, apakah pemasoknya lebih kuat, apakah ancaman pendatang baru itu gampang, apakah ada produk substitusi. Nah, kalau itu semua kuat, maka persaingan industrinya akan sangat kuat. Coba kita lihat kayak orang yang jualan gorengan di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali pesaingnya. Siapa aja tahu, oh itu buat jenis makanan A. Ya sudah, kalau begitu besok sudah muncul penjual-penjual lain. Nah, sehingga pendatang baru mudah masuk gitu ya. Nah, di sisi lain pelanggan juga sangat mudah untuk berubah, bosan pindah ke pelanggan jenis makanan baru. Berarti intensitas kompetisinya sangat kuat. Nah, bagaimana kemudian bersaing? Kalau menurut Porter zaman dulu ini, strategi tahun 80-an cuma ada 2, biaya atau berbeda. Kalau biaya, itu tidak long term. Karena apa? Biaya kan melakukan sesuatu yang sama, tapi terus-menerus berusaha dibuat lebih pintar, lebih lebih cepat sehingga biayanya jadi lebih murah. Masalahnya adalah ketika kompetitor itu sudah mengenal, sudah mulai melihat, oh ini produknya kayak gini, coba kita tiru, mudah untuk ditiru, begitu ya. Nah, jadi dia tidak jangka panjang. Nah, sementara diferensiasi itu strategi yang berbeda, melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing, atau aktivitasnya boleh sama, tapi caranya yang beda, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, maka dia bisa bersaing dengan kualitas, kecepatan, flexibility, apapun, pokoknya berbeda. Nah, dengan kondisi seperti itu, mungkin untuk lebih lebih awet gitu ya. Apalagi ketika dia bisa membuat dirinya itu berbeda karena manajemen dari prosesnya. Orang nggak akan pernah tahu. Sampai sekarang Toyota itu tidak bisa direplikasi dimanapun. Jadi Toyota di Jepang
direplikasi di Toyota di Indonesia aja nggak bisa. Kenapa? Karena budayanya beda, orangnya yang menjalankan juga beda. Jadi keunggulan kompetitifnya jelas gitu ya. Nah, yang kedua yang diukur itu adalah dokumentasi. Dokumentasi tadi yang saya sebutkan. Banyak orang di dalam organisasi merasa bahwa dia tahu organisasi itu melakukan proses apa saja gitu ya. Padahal itu harus tertulis. Tujuannya inilah kontrak gitu. Step by step yang harus dilakukan. Jadi dokumentasi itu penting, terutama kalau sudah mau compliance, mau mengacu kepada ISO misalnya, maka dokumentasi menjadi hal yang penting. Yang ketiga, kita itu tidak akan pernah tahu harus improve seperti apa kalau kita tidak tidak bisa mengukurnya gitu ya. Kesuksesan itu harus bisa diukur sehingga ukuran dari proses juga harus ditentukan dan secara kontinu diukur. Seringkali ada banyak perusahaan itu yang tidak mendefine dengan baik kapan sih saya itu sudah dianggap sukses gitu ya. Kadang-kadang ukurannya hanya satu, ROI, return on investment. Padahal kita tahu sekarang seperti startup kan beda cara mengukurnya gitu ya. Kemudian struktur ini pasti penting ya. Walaupun startup yang orangnya sedikit aja pasti di dalamnya jelas role-nya seperti apa gitu ya. Setiap orang tahu posisi dan perannya dalam organisasi. Tinggal apakah strukturnya itu hierarkis yang sangat rigid, kaku atau flat seperti Google. Nah, tetap harus ada struktur. Yang kelima ya ini sumber daya manusia. Semua itu tadi tidak akan bisa berjalan kalau sumber daya manusianya memang tidak terlatih untuk menjalankan apa yang harusnya dia jalankan begitu. Kemudian yang keberapa ini budaya. Nah, budaya organisasi ini yang paling sering dilupakan. Orang itu selalu mikir teknis ya, IT, metode, kemudian people. Padahal people itu akan dilem oleh budaya. Nah, ada beberapa aspek budaya di dalam organisasi itu yang sangat membantu untuk berorientasi proses bisnis, yaitu transparansi, teamwork, kreativitas, dan positivity dari karyawannya, fleksibilitas, dan berorientasi kepada tujuan. Ini beberapa saja, masih banyak yang lain. Berorientasi pasar sudah pasti. Kalau organisasi itu mengatakan dirinya berorientasi proses bisnis, harus memperhatikan pelanggan karena end customer lah yang akan kita puaskan di dalam proses bisnis, gitu kan. Kemudian supplier. Nah, ini agak sedikit mungkin nanti Bapak Ibu yang berasal dari industri misalnya jasa itu kesulitan mencari supplier. Nah, supplier itu kan kalau manufaktur yang menentukan juga apakah produk yang saya hasilkan itu bagus apa enggak, karena supplier memberikan bahan baku begitu kan ya. Nah, tetapi supplier juga bisa diartikan sebagai partner. Di dalam kita menjalankan proses bisnis kita, pasti butuh partner ya. Siapa sih orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung kita dalam menyampaikan produk dan layanan kita pada pelanggan? Itulah supplier. Dan cara berpikir mereka dan kepentingan-kepentingan mereka juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena misalnya saja kita melakukan promosi, kita melakukan pengenalan produk baru, tapi kita tidak koordinasi dengan supplier, ya bisa jadi nanti tidak tercapai. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti ya promo-promo gitu ya, promo koran gitu misalnya, promosi beli satu dapat satu gratis gitu, semuanya berbondong-bondong sampai di sana udah habis. Kenapa? Karena tidak bisa predik bahwa itu menciptakan booming, barangnya malah nggak ada begitu. Itu pentingnya bekerja sama dengan supplier. Yang terakhir tentunya IT. Bagaimana semua proses bisnis itu bisa di-leverage, bisa dibantu oleh IT, dibantu. Bukan banyak organisasi yang belum bisa fully digital kan begitu ya. Logistik itu ya sampai saat ini semuanya masih dikirim dengan truk gitu kan ya. Nah, yang bisa dibantu dengan IT, bagaimana tracing-nya gitu kan ya. Tapi suatu saat nanti kalau sudah bisa semua dikirim pakai drone mungkin gitu ya. Nah, IT yang ke-9. Ada satu lagi kalau di era digital, trust. Itu juga bagian yang penting gitu. Kita biasanya fokus hanya pada pertumbuhan efisiensi biaya, padahal kalau eranya digital, begitu orang itu tidak percaya pada aplikasinya dan tidak mau pakai, maka tidak ada transaksi itu. Tapi ini tidak diukur, masih belum diukur di 9 area tadi. Nah,
Itu tadi penjelasan saya yang sangat cepat gitu ya untuk membawa kemudian kepada benchmark gitu. Ini kami sudah menyebarkan kuesioner untuk mengetahui organisasi di Indonesia itu sudah sampai sejauh mana sih orientasi proses bisnisnya. Cukup lama ini menyebar kemana-mana, dapatnya baru 95 organisasi. Dari kecil, sedang dan menengah, ada startup juga, kemudian dari berbagai sektor. Nah, kita lakukan dari Mei 2020 sampai Desember 2021. Segera setelah ini saya mengundang Bapak Ibu untuk mencoba untuk mengisi juga kalau yang dari praktisi. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa langsung mencoba masuk ke link ini. Jadi di bpm/ina.com. Nanti di situ bisa dilihat ada login. Itu berarti harus sign up dulu ya Bapak Ibu. Alasannya saya akan sebutkan nanti. Sebelum ke sana sambil dibuka, apa keuntungannya untuk mengikuti riset ini gitu ya, mengisi. Pertama, Bapak Ibu bisa mengetahui posisi relatif perusahaan Bapak Ibu dibandingkan dengan perusahaan yang lain gitu. Kemudian bisa juga melihat, oh ternyata orientasi proses bisnis di organisasi Indonesia itu seperti apa gitu ya. Khusus untuk yang Bapak Ibu ketahui, nanti bisa lihat bagian mana yang kurang gitu. Jadi bisa untuk deskriptif sehingga nanti bisa tahu improvement apa yang harus dilakukan. Nah, so far ini hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi 95 itu dari berbagai industri, persebaran tingkat kematangannya ternyata cukup bagus gitu ya, karena sudah rata-rata berada di tingkat 3 yang saya tunjukkan di sini. Tapi perlu dicermati tingkat 3 ini 40-nya adalah perusahaan besar. Ya. Kemudian yang buruknya masih ada yang tingkat 1. Jadi masih ad hoc, proses bisnisnya belum terstruktur sama sekali gitu. Kemudian ini yang umum, dashboard umumnya. Kalau ingin lebih spesifik, kita bisa mengetahui ternyata 95 perusahaan itu rata-ratanya, mohon maaf, skala Likert-nya itu nanti kalau mengisi adalah 1 sampai 7 ya Bapak Ibu. Makanya di sini itu 5,54 kok masih tingkat 3 gitu. Ada pembobotannya soalnya. Nah, masih tingkat 3 sehingga lumayan bagus gitu kalau menurut saya, tapi ada yang sudah 7. Nah, ini terlepas dari mudah-mudahan benar mengisinya ya. Jadi Bapak Ibu juga begitu. Kalau mau melakukan measurement harus dengan niatan untuk memang mengisi dengan apa adanya gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita melakukan measurement self assessment tapi kita membohongi diri sendiri, aku sehat, padahal enggak gitu kan. Sebenarnya ya nggak bisa improve jadinya gitu ya. Yang paling rendah itu 1,43. Jadi hampir semuanya itu masih 111. Lalu di sini kita bisa melihat ternyata, nah ini menarik, ternyata yang tertinggi itu adalah kelompok nilai yang termasuk tertinggi itu adalah SDM. Jadi SDM-nya itu sudah rata-rata mendekati 6. Diikuti dengan strategic view. Lalu budaya. Nah, yang paling rendah itu tidak heran sih ya, teknologi informasi. Begitu. Kemudian, nah ini untuk menambah semangatnya. Jadi buat apa sih ngisi survei-survei gini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semangatnya. Ternyata ada keterkaitan walaupun karena datanya ini masih belum banyak gitu ya, masih 95 itu menurut saya relatif sedikit. Ada kecenderungan ketika orientasi proses bisnisnya meningkat, juga kecenderungan kinerja dari perusahaannya meningkat. Jadi nanti ketika mengisi di survei, itu juga ada pertanyaan tentang kinerja. Bagaimana kinerja perusahaan Bapak Ibu tahun lalu, gitu pertanyaannya. Skalanya 1 sampai 7. 1 buruk sampai 7 paling baik. Nah, ketika semua organisasi itu mengisi dan kami petakan, ternyata semakin tinggi orientasi proses bisnisnya organisasi tersebut, kinerjanya juga cenderung lebih tinggi. Nah, ini berarti ada semangat kalau untuk meningkatkan orientasi prosesnya juga dia akan kinerjanya juga cenderung untuk lebih bagus begitu. Nah, sementara sampai di situ dulu saya akan stop untuk mempersilahkan Bapak Ibu di sini
atau saya kembalikan ke Bu Ika untuk memandu. Mungkin bisa kita cari volunteer gitu, siapa yang memang ingin mengisi. Sambil mengisi, boleh sambil berdiskusi, dan sekaligus saya juga membuka sesi tanya jawab. Silakan Bu Ika. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Mahendra. Seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang mungkin berasal dari praktisi, apakah ada yang bersedia untuk menjadi volunteer dalam mengisi BPO? Sebentar, saya coba tunjukkan ininya ya. Oh ya, boleh. Sambil mungkin masih berpikir gitu. Enggak, ini bukan kuis Bapak Ibu. Jadi self assessment. Jadi bukan saya langsung tanya terus nilainya jelek, enggak ya. Kalau yang mahasiswa ya bolehlah. Tapi yang mahasiswa belum bisa mengisi juga karena yang kami invite di sini adalah praktisi ya, praktisi. Oke, ini adalah websitenya Bapak Ibu. Jadi di sini ya bisa dilihat di sini bahwa kalau mau masuk di sebelah kanan itu ada login, ada sign up ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah, maka harus sign up dulu. Sebelum sign up, mungkin di search dulu ketika mau ngisi, apakah organisasinya sudah pernah mengisi. Karena bisa jadi, misalnya Bapak Ibu dari Telkom Indonesia sudah pernah ada yang mengisi, tapi tidak apa-apa, datanya bisa bertambah gitu ya, karena setiap orang mengisinya kan mungkin beda-beda. Search dulu, kalau organisasinya tidak ada, silahkan diisi dengan nama organisasi baru. Nah, hasilnya itu ada di sini sebetulnya Bapak Ibu. Bisa divisualisasikan seperti ini. Jadi nantinya bisa, nah ini kan yang tadi saya tunjukkan, di sini ada 95, tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin melihat bagian dari industri Bapak Ibu saja, misalnya yang cukup banyak, itu IT, ketika diubah nanti bisa kelihatan khusus untuk IT saja, seperti apa persebarannya begitu. Nah, ternyata di sini kan yang mengisi IT hanya berapa perusahaan ini, tidak lebih dari 10 ini. Kemudian ada yang kecil, ada yang di tingkat 1, ada yang sudah di level 4 begitu. Nah, jadi variasinya besar. Nah, ke bawah sedikit bisa dilihat, oh kalau IT beda dengan yang rata-rata tadi, yang all saya tunjukkan tadi kan yang nomor satunya adalah SDM ya. Tapi kalau untuk IT, ternyata yang kelompok nilai yang tertinggi itu adalah persebaran proses. Nah, karena perusahaan IT, bukan IT yang paling rendah, tapi orientasi kepada pemasok, begitu. Ya, tapi tetap rendah juga, ini IT-nya masih di sini. Seperti itu, kira-kira Bapak Ibu. Baik, saya stop share. Ya, saya undang kembali, apakah ada dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian yang bersedia menjadi volunteer? Saya lihat tadi ada sekarang jadi 97 yang mengisi, berarti tadi sudah ada yang mengisi. Wah. Mungkin ya, mudah-mudahan. Ya, mungkin Gak sambil apa-apa, menunggu, ya. Jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian, boleh langsung disampaikan. Sambil jalan juga, ini ada banyak yang dari UNESA, boleh tahu, betul ya? Adik-adik dari UNESA ini. Ya, Iya. sepertinya ada yang Mbak Yulia Adiba, ya. Dan juga Mbak FTH. Ingin bertanya kah atau bagaimana? Bapak atau Ibu ya ini ya FTH. Sedang raise hand. Oh, dari UNESA ya. Ya. Ini ditugaskan dalam mata kuliah apa ya? Informasi proses bisnis. Halo, Habis Mbak ada tugasnya Yulia, ya? Ya mungkin bisa ini aja. Oh, bisa. Ya, itu mata kuliah informasi proses bisnis. Habis ini ada tugasnya enggak? Habis ini UAS. Minggu ini. Bukan, maksudnya habis ngikutin webinar ini ada tugasnya enggak gitu? Enggak ya, sudah. Bu Ika, ada yang tanya itu, Bu? Oh iya, ada yang bertanya, jadi apa
perbedaan antara BPM dan juga BPR, atau BPR itu salah satu tools dari BPM, Bu. Oke, langsung ya. Pertanyaannya bagus banget ini. Karena memang BPR duluan yang dikenal sebelum munculnya BPM. Ya, BPR itu Business Process Reengineering yang apa ya namanya, sebuah groundbreaking pada saat itu, pada tahun 1990-an oleh Michael Hammer dan Ciampi, yang mengatakan bahwa saat itu kan perusahaan cenderungnya continuous improvement, perbaikan sedikit gitu, pelan-pelan. Nah, Michael Hammer itu bilang nggak perlu memperbaiki dikit-dikit gitu ya, lama banget nyampainya ke tujuan. Udah semuanya dibuang aja, dihapus semuanya, kita mulai dengan sesuatu yang baru dengan menggunakan IT. Itu Business Process Reengineering. Jadi dia mengubah pola pikir yang Kaizen, dikit-dikit, tapi tiap hari terus-menerus, menjadi bagaimana melakukan perubahan secara fundamental untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan dalam waktu yang singkat. Itu BPR. Nah, BPR memang pakai IT, tapi sebetulnya tidak hanya IT, tapi dia pola pikir begitu ya. Pada saat itu yang berhasil Motorola begitu. Tapi tahun 90-an itu kayak meteor, cepet banget terkenalnya, habis gitu hilang juga karena ternyata banyak perusahaan itu tidak bisa menerapkan BPR. Karena apa? Kembali ke unsur people itu tadi. Tiap hari orangnya demo. Karena apa? Kerjaannya hilang, diganti IT gitu. Ada banyak kejadian di mana orang itu kemudian merasa kehilangan gitu ya. Akhirnya tidak berhasil intinya. Nah, sehingga BPR itu kemudian mati. Nah, dari BPR itu lama hilang. Ketika kemudian muncul sistem informasi terintegrasi seperti ERP misalnya, orang itu sudah mulai berpikir proses bisnis itu penting, berbarengan dengan itu IT-nya juga muncul, maka muncullah kemudian BPM. Jadi kalau ditanyakan apa bedanya BPR sama BPM, BPR itu adalah cikal bakalnya dari BPM, tapi BPM jauh lebih luas daripada BPR. Kalau BPR itu lebih mengatakan, lebih fokus pada bagaimana mengubahnya dalam waktu singkat, begitu ya. Kalau BPM itu tidak selalu begitu, ada banyak pendekatannya. Elemen-elemen dalam BPM itu proses, people, IT, banyak yang tadi itu gitu. Sehingga dia lebih menyeluruh ya, disiplin ilmu dari BPM itu lebih menyeluruh. Cuman BPR salah satu, kalau sekarang yang saya pelajari, Business Process Management, itu punya banyak cara untuk meredesain proses bisnis, di mana Business Process Reengineering itu salah satu caranya, melakukan perubahan proses. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya, Fahmi. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas atau Bapak Fahmi. Jika mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh disampaikan. Belum ya? Oke. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang lain, jika ingin bertanya juga kami persilahkan. Dan juga ini terima kasih ya kepada sepertinya yang mengisi dari Allianz dan juga dari Satya Global Standard. Terima kasih. Kalau dari Allianz saya tahu yang ngisi siapa, ini pasti Dito. Karena baru habis pindah. Makasih. Baiklah. Oke, Pak. Oh, Pak Hamzah Rizky, sorry. Kok penerjemah saya ikut-ikutan tanya nih. Ini ngetes ya. Silahkan Pak Hamzah, jika ingin bertanya, boleh langsung saja. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Dan teman-teman semua. Ya, terima kasih. Ini dari kemarin suka kelupaan saya, mumpung ingat. Tadi sempat ditunjukkan juga menarik ya hasilnya ya, Bu ya. Terutama dengan pilihan menggunakan orientasi ya ketimbang maturity ya kalau yang saya tangkap. Sepertinya mungkin karena tadi ya secara legal formal ataupun mungkin juga pengakuan industri juga mungkin penerapan BPM secara konsep atau penamaan itu belum benar-benar menginstitusional gitu ya. Tapi kalau orientasi mungkin relatif lebih bisa mengarahkan atau memberikan gambaran seberapa dekat dia ya dengan si proses bisnis itu, meskipun dia tidak secara formal atau official mendeklarasikan.
Nah, yang ingin saya tanyakan tadi sempat diperlihatkan bahwa ada kecenderungan asosiasi antara kenaikan dari kematangan orientasi dengan peningkatan kinerja. Namun kalau yang tadi juga saya lihat pengukurannya itu kan berdasarkan skala persepsional ya, artinya pengukuran kinerja dari si perusahaan tersebut, dia mungkin melihat secara kualitatif bahwa apa yang dia komparasikan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang, begitu. Ada nggak kira-kira rencana atau mungkin untuk upaya penguatan jika menggunakan data, menghadirkan data-data yang berbasiskan data kuantitatif gitu, misalkan ROE-nya itu sendiri sih sebetulnya, ataupun juga mungkin profit and loss lah gitu sih yang sangat umum gitu ya. Jadi kira-kira lebih straightforward begitu. Ya, minta pandangan Ibu juga. Terima kasih, Bu. Sebenarnya kalau dari riset-riset yang saya baca itu menghubungkan antara dampak dari BPM dengan ROI itu agak susah ya, karena kan apapun sebetulnya ya, kayak ERP dengan ROI, IT dengan ROI itu agak susah karena return on investment itu sangat tergantung dari banyak hal. Saya yakin Bapak lebih tahu lah ya gitu. Sehingga direct relationship-nya itu agak susah. Jadi bukan kausalitas, tapi dia kebetulan aja gitu ya mungkin ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau BPM itu lebih tepat dengan karena dia proses, maka ukurannya itu lebih ke operasionalnya Pak kalau itu. Nah, di sini yang sulit gitu. Karena misalnya ya, proses itu kan, proses bisnis kan ada yang proses penjualan, ada yang proses pembelian, apa-apa-apa. Nah, berarti kan ukuran yang sebenarnya directly related itu ya kecepatan melakukan proses itu, misalnya ya, cost yang associated dengan proses itu. Tetapi kalau yang lebih besar itu agak susah. Nah, betul, sangat betul. Jadi namanya studi, dia sangat-sangat persepsional. Makanya saya aware sekali itu, makanya akhirnya memang harus banyak dan pre-processing datanya itu juga cukup banyak gitu. Jadi sebetulnya yang involve itu jauh lebih banyak dari 95, Pak. Ini banyak yang kita hilangkan karena aspek persepsional itu tadi gitu ya. Memang sebetulnya akan lebih bagus dikombinasikan juga dengan pengukuran langsung terkait dengan ukuran dari prosesnya ya, daripada ROI kalau saya sih. Tetapi Bapak tahulah bagaimana kita kalau harus melakukan itu ke perusahaan. Jadi ini kalau saya, studi yang seperti ini itu untuk potret, tapi bukan untuk detail ya. Kalau untuk detail mungkin lebih bagus studi kasus gitu kan ya, yang memang benar-benar kita mengamati langsung dan mengukur langsung begitu. Begitu sih Pak. Kalau ROI saya agak khawatir juga kalau ngelihat itu ya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa saya itu kan mengacu kalau ini penelitiannya Skringer sama Turkman ya 2013 dan dia memang mengatakan bahwa kalau hanya menggunakan ini keuangan sulit secara langsung. Jadi harus kombinasi beberapa measure gitu. Bagaimana Pak Hamzah? Sudah terjawabkah? Ya, cukup lengkap. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih juga Pak Hamzah. Berikutnya ada pertanyaan yang juga sangat menarik ini Bu, terkait dengan orientasi atau fokus dari suatu perusahaan yang transformasional. Jadi organisasi yang bertransformasi menjadi agile organization, di mana fokusnya itu lebih kepada result based daripada proses based. Bagaimana nih penanganannya terhadap bisnis proses yang ada? Ini yang paling menarik menurut saya, karena memang teori BPM itu kan munculnya dari compliance. Makanya tadi diminta untuk menggambarkan, mendokumentasikan proses. Sementara kalau startup, baru mau digambar, besoknya udah berubah gitu kan ya. Organisasi yang agile, maka akan sangat berbeda prosesnya dengan organisasi yang mengutamakan compliance. Sebetulnya ada ya istilahnya competing objectives di situ. Kalau organisasinya ini lebih mengutamakan compliance, maka ini cocok BPM yang tradisional. Tapi kalau organisasinya itu agile, maka
nggak bisa seperti dengan yang tadi disebutkan itu, karena poin utamanya betul yang Bapak bilang itu adalah result, yang penting hasilnya tercapai. Ini seperti startup ya, dia itu kan growth-nya yang mau dilihat, bukan dia comply, karena proses bisnisnya itu menyesuaikan sekali dengan apa yang sekarang lagi dia coba telurkan ke pasar begitu, sehingga justru sampai sekarang ini memang BPM itu masih berusaha untuk bertransisi. Jadi bertransisi bagaimana caranya bisa tetap comply sampai satu titik, tapi juga bisa agile gitu. Nah, sebetulnya ada trend menarik yang sekarang itu sedang dikembangkan, bagaimana supaya BPM itu bisa ambidextrous ya istilahnya, kayak dia itu bisa melihat ke dalam gitu, meningkatkan efisiensi, meningkatkan compliance gitu, tapi juga sekaligus bisa cepat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan begitu. Jadi jawaban saya tidak sampai saat ini BPM secara tradisional memang masih mengarah kepada compliance, pada proses bisnis yang istilahnya cukup mature ya, jadi matang, jadi dia itu sudah jelas prosesnya gitu, terstruktur. Sementara kalau yang agile memang belum ada ininya, karena mungkin lebih tepat dikelola secara proyek daripada proses. Kalau perusahaan-perusahaan yang berjenis startup itu ya, kan dia project based kayaknya. Sekarang project kita lagi mau bagaimana, ya bagaimana mencapai itu gitu, tidak peduli dengan harus digambar dulu proses bisnisnya, percuma juga digambar karena nggak bisa diotomatiskan itu. Makanya kalau di pemodelan, mungkin kalau Pak Irsad tahu, di pemodelan ada BPMN, maka kalau yang agile itu mungkin nggak cocok pakai BPMN karena strukturnya nggak ada gitu, urutan aktivitasnya tidak ada gitu. Ya, oke. Sudah Bu Mahendra? Ya, kalau terbantu boleh dengan tahu, ERP. Sebentar ini masih di cross. Apakah terbantu dengan ERP? Kayaknya enggak. Karena ERP itu malah lebih kaku lagi gitu. Karena dia kan ERP itu kan sudah datang dengan given proses bisnis yang sudah sangat kaku. Sementara kalau organisasinya itu agile, ya enggak apa-apa sih punya ERP, tapi ERP-nya ini juga harus dirancang dengan fleksibel yang mudah berubah begitu. Tapi saya melihat ERP susah sekali untuk diakali, di workaround aja susah, apalagi benar-benar diakali. Oh, customisasi lama dan mahal, Pak. Jadi jawaban saya singkat aja, kalau perusahaannya memang ingin cepat berubah, bertransformasi, mungkin Pak Bernardo nih nanti yang bisa cerita, Bapak mungkin lebih kenal yang namanya adaptive case management ya, case management gitu. Jadi bukan pakai BPMN atau pemodelan yang seperti itu sih modelnya. Siap, Pak Irsad, bagaimana? Apakah ada yang ingin di-follow up? Menarik ya pertanyaan dari Pak Irsad ini. Kalau boleh tahu, Bapak Irsad dari instansi manakah, Pak? Atau dari perusahaan mana? Anonim ya ini ya. Oke, mohon bantuannya ya Bapak untuk mengisikan kuesioner di BPM INA yang tadi sudah kami share linknya, karena akan sangat membantu sekali, dan tentunya Bapak juga mendapatkan privilege untuk melihat industri yang terkait ya, yang sama dengan perusahaan Bapak, bagaimana posisinya nanti. Wah, luar biasa kan? Dari industri energi terbarukan. Wow, boleh Pak. Nanti Bapak yang mengajari kita tuh bagaimana caranya, karena proses bisnisnya pasti ini banget ya, belum terdefinisikan ya Pak ya, karena baru. Ya, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Pak, terima kayaknya kasih. Ada Pak Agus ya tadi yang tanya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Agus Santoso terkait dengan perbedaan implementasi BPM antara organisasi yang baru saja terbentuk dengan organisasi yang sudah lama berjalan. Apakah ada beda? Kalau misalkan ada perbedaan, mana yang perlu diprioritaskan dalam implementasi BPM bagi organisasi yang baru? Oke, terima kasih Pak. Kalau antara organisasinya baru dengan yang sudah mapan, sebetulnya yang membedakan bukan baru atau mapannya, tetapi apakah jenis industrinya itu atau jenis organisasinya ini organisasi yang cukup standar begitu. Karena
kalau misalnya startup kan belum ada apa ya istilahnya template-nya ya, belum ada contohnya sebelumnya. Tapi kalau organisasinya ini baru berdiri, cuman dia relatif sama, maka bisa meniru pada proses bisnis yang sudah ada sebelumnya gitu. Misalnya lembaganya sertifikasi baru berdiri tapi di ITS, tapi di tempat lain sudah ada lembaganya ya, bisa mengacu ke sana Pak Agus. Terus mana yang diutamakan? Nah itu tadi kalau apa namanya kan ada 9 area. Nah, saya sih biasanya yang paling utama ya pastinya harus punya visinya dulu ya, karena visi pasti akan menentukan apa yang akan kita utamakan di dalam mencapai visi tersebut. Nah, dari situ baru kalau bisa mendapatkan arsitektur proses atau apa sih proses bisnis yang harus dilakukan oleh organisasi itu melihat dari standar-standar yang sudah ada. Bisa lihat dari organisasi lain yang sudah jalan sebelumnya, dari situ terus baru kemudian bisa ditata yang lain-lain ya. Biasanya struktur misalnya, saya kemarin dihubungi satu organisasi yang cukup besar, bilangnya, Bu, organisasi kita itu sudah berubah, tapi strukturnya masih struktur yang lama ya. Saya bingung juga. Jadi udah belok ini karena situasi pandemi begitu, dia udah berubah gitu, tapi strukturnya tidak bisa diubah. Nah ini, jadi struktur itu mengikuti dari visi, strategi, terus orangnya juga mulai dikelola, pengukuran mengikuti struktur, nah semacam-macam begitu. Gitu Pak Agus kalau saya. Jadi dilihat dulu apakah benar-benar baru, tidak ada template-nya, atau hanya organisasinya aja yang baru berdiri, tapi bisa mengacu pada jenis-jenis organisasi yang sudah ada sebelumnya. Kayaknya saya tahu tapi yang ditanyakan Pak Agus. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Mahendra. Ada pertanyaan dari Pak Andi berikutnya. Nah, ini Pak Andi sangat aktif sekali ya mengikuti sesi kita ya. Untuk Terima kali kasih ini, loh, Pak. Pak Andi membawa case study, di mana case study-nya ini banyak. Jadi ada pertanyaan, nanti akan ada sesi nggak Bu untuk pengukurannya seperti apa? Pak, Karena pengukuran beliau yang punya gimana banyak. Pak maksudnya Pak? Boleh langsung Pak Andi jika ingin langsung berdiskusi. Pak Andi ini ternyata dengan Pega ya. Pega itu CRM ya Pak ya? Oh, nggak bisa di-unmute. Coba Pak, boleh dicoba lagi untuk unmute? Oke. Benernya gini Bu, jadi Pega itu benernya case management. Jadi nah, pasnya. Jadi Bapak nih yang harus ngisi berikutnya nih loh Pak Andi. Jadi kita iya nggak masalah sih Bu, boleh. Jadi kita barusan ngedrop benernya BPM and support karena sesuai dengan kata Ibu hampir nggak bisa digunakan benernya dengan cara yang sekarang gitu. Jadi kita meninggalkan kompetisi di BPMN dan fokus ke digital automation seperti itu gitu. Nah, what happen next? Jadi setiap kali kan kita starting a new project. Jadi di kita kan benernya kan global company banyak yang pakai sih Bu gitu benernya kan. Nah, apa yang terjadi gitu kan tadi seperti yang sempat disampaikan mungkin teman-teman dari Allianz tadi, ROI itu paling susah dan jarang banget stakeholder yang berani ketika dia initiate project gitu. Jadi kalau misalnya nih saya bacakan mungkin salah satu gitu kan case study yang jadi kita sebenarnya punya untuk semua klien case study-nya itu seperti apa sih yang diukur baseline-nya gitu kan. Jadi misalnya nih salah satu project-nya misalnya jadi bentar, saya lihat salah satu ya. Misalnya nih Vodafone misalnya Bu. Jadi apa sih yang diukur gitu kan? Dia cuman ngomong bahwa dengan implementasi produk saya sebutnya bukan BPM ya. Nah, kita ada increase 75% of time to market. Jadi sebenarnya apa sih yang mungkin dari saya mungkin menarik gitu kan selama ngikutin gitu. Jadi yang menarik itu kira-kira kalau misalnya nih dari kami misalnya dari industri, kalau saya kan sebenarnya kan lebih banyak di solutioning gitu kan, jualan benernya kan. Nah kadang-kadang customer-nya itu bingung.
including Mandiri ya. Mandiri kita lakukan BPR benarnya di sana gitu. Jadi saya tahu kayaknya yang ikut di situ, Pak. Jangan-jangan Bapak kenal bimbingan saya. nah, kita salah satu yang produknya kan yang apa Ya, saya produk dengar yang gitu juga, manfaat, ya. Pega. Jadi apa yang terjadi kan sebenarnya kita bingung di awal menentukan metrik yang mau digunakan, picture apa sih sebenarnya yang mau di capture dan apa improvement yang kira-kira make sense bagi manajemen. Karena benernya kita itu call center kan di IT, nggak make sense kita datang ke sana dan mengatakan bahwa kita menjanjikan ROI 5 tahun gitu kan misalnya gitu. Atau ya jadi yang menarik dari saya mungkin kira-kira ada metrik yang lain nggak sih gitu kan yang kira-kira bisa acceptable misalnya buat C-level lah gitu. Seperti itu sih. Dan akademik ya dan akademik gitu. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kan saya sih ngomong misalnya simple lah onboarding proses. Saya cuma ngomong kita bisa meningkatkan customer what is drop off gitu kan dari funnelnya mereka. Kita mengurangi drop off-nya 5%. Tapi sebenarnya itu angka yang sangat nujum lah intinya gitu kan. Pak, ini menarik banget loh. Karena Bapak itu kan sebagai solution provider. Nah, solution provider itu kan ngikut dari kliennya. Kalau yang saya dengar ini, kliennya yang nggak tahu mereka itu mengadakan improvement, tujuannya apa? Ya nggak sih, Pak? Benar, Bu. Jadi kita sih mostly ya ngadain workshop benernya kan. Cuman at the end kita selalu mengatakan bahwa teman-teman yang lagi initiate project itu harus punya metrik yang bisa di-present ke manajemen sebagai selling point, intinya gitu kan, agar projectnya bisa jalan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, mereka malah balik nanya ke kita biasanya gitu kan. Kalau saya implementasi, saya tahu bahwa ini solving masalah saya, cuman mengukurnya itu seperti apa gitu. Ya, baik Pak. Jadi begini, 3 hal itu kaitannya antara feature, benefit, sama value Pak itu. Nah, mereka itu mau melakukan sesuatu, harusnya mereka yang tahu value apa yang mereka inginkan dari solusinya. Sementara Bapak itu akan menyesuaikan fitur yang ada di dalam ininya Bapak, solusinya Bapak. Lalu fitur itu menghasilkan benefit gitu kan ya. Tapi value itu benar-benar harus dari customer begitu Pak. Karena kayak misalnya iPhone gitu, iPhone mahalnya seperti itu kan karena customer-nya memvalue semahal itu. Padahal kan sebetulnya istilahnya fiturnya dia itu kan sama-sama telepon juga kan ya, nggak jauh beda dengan merek yang lain begitu kan ya. Nah nanti jadi saran saya memang kalau selling ke manajemen puncak itu pasti selalu mintanya itu tadi economic benefit begitu kan ya. Tetapi kan itu tadi economic benefit itu tidak selalu directly related dengan satu project ya Pak. Masa satu project dikaitkan dengan ROI yang itu adalah hasil keseluruhan perusahaan begitu kan Pak. Nah, sehingga memang biasanya sih kalau yang value dari customer itu kan pasti kalau solusinya yang diinginkan dari BPM itu pasti tidak jauh dari satu cost efficiency, ya, quality atau compliance yang tadi itu ada 9 value sebetulnya. Nah, cuman menerjemahkannya menjadi yang lebih detail itu memang harus harus pintar-pintarnya Bapak untuk langsung mengaitkan value ini bisa terlihat dari solusi saya yang mana begitu Pak. Karena kalau enggak nanti juga dia mintanya apa, hasilnya apa gitu kan Pak. Iya. Iya. Nah, itu saya sekarang malah riset saya tentang itu. Jadi saya malah pengen dengar dari Bapak begitu. Karena apa? Ya itu soalnya kan kadang begini, satu saja pertanyaan yang paling mudah. Menurut Bapak, kenapa BPM itu tidak sangat populer di Indonesia? Primary reason selama ini ketika kita implementasi pertama nih yang bagus, yang benar-benar executable itu mahal providernya. Yang pertama, yang kedua nih misalnya sih misalnya teman-teman
Nah, yang kedua gitu kan, ketika selling point nih, mungkin beberapa klien mungkin ada orangnya juga di sini gitu kan. Jadi benar-benar beli BPMN tools itu buat dokumentasi. Dan yang terjadi adalah semua orang yang ada gitu kan merasa direpotkan, kenapa saya harus dokumentasiin ke sana dan besoknya itu berubah, gitu kan. Gitu sih. Jadi apa yang sekarang nih kita sekarang sebenarnya ya, kalau dari saya misalnya nih, selling point-nya sekarang itu adalah mungkin teman-teman dari kayak produk kayak Kamunda segala macam itu memperlihatkan bahwa selling point-nya itu adalah executable BPMN gitu kan. Nah, dari sana gimana caranya? Jadi sekarang selling point itu gimana caranya business person bisa melihat diagramnya, IT bisa menjalankan executable-nya. Jadi yang sekarang kami lakukan itu mostly di sana. Jadi tapi ditambahin dengan embel-embel digital. Jadi ada proses AI misalnya gitu. Proses mining sebenarnya kita punya produknya yang kemarin menarik, makanya saya tertarik seperti apa bentuknya gitu kan. Karena yang sekarang kami lakukan itu bukan event based tapi screen based gitu kan. Jadi kita mau ini Pak Bernardo nih, screen-nya si customer service misalnya, Bu. Kita monitor, lebih karena ini, customer service itu spending waktunya di screen yang mana, dan itu yang kita lihat kira-kira task mining jangan-jangan nanti malahan itu untuk predik improvement-nya seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Ya Pak, kalau saya tidak ada alasan simpel, karena kalau di Indonesia itu pola pikirnya memang betul seperti Bapak. Kalau saya memahaminya, ingin direct solution, tidak yang lama begitu. Nah, kalau yang prosesnya itu memakan waktu dan lama, yang membuat BPM itu tidak mudah untuk di-accept ya itu tadi, karena mintanya langsung ROI. Padahal ini kan investasi ya, kayak misalnya mau investing in people, investing in culture, itu nggak akan kelihatan 1-2 hari kan gitu ya. Nah, tetapi begitu IT dipaksakan itu, orangnya nggak pakai dengan benar, ya itu tadi hasilnya gitu. Nah, cuman itu sulit untuk di-selling karena manajemen akan memilih yang benar-benar kelihatan besok gitu bisa kelihatan hasilnya ya. Jadinya keluar yang benar-benar utuh gitu ya. Misalnya kalau banking ya udah produk baru apa tuh yang bisa kita invest dengan harga yang sama besok sudah kelihatan hasilnya kan begitu ya jadinya ya Pak ya. Nah, jadi memang challenge kita bersama itu untuk meyakinkan bahwa in the long term tetap harus ada sebuah istilahnya struktur di mana itu semua dilakukan dengan tujuan yang lebih grand design gitu, tidak sekedar 1, 2, 3 terus ulangi lagi begitu. Nah, kalau metriknya sebetulnya bisa diturunkan sih Pak. Saya tahu ada kenalan saya yang memang sudah melakukan itu, Pak. Pernah membuat gitu, kayak matriks yang karena beliaunya ada di salah satu organisasi dan sering membuat harus melakukan hal tersebut. Mungkin nanti saya bisa konekkan. Baik, Bu. Baik. Thank you. Iya, Pak. Terima kasih. Menarik banget ini yang Pega ini. Soalnya kan memang itu ya, solusi juga ya, Pak ya sebetulnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi Baso untuk diskusinya yang sangat menarik. Jangan lupa kita tunggu untuk mengisi di kuesionernya. Berikutnya, mungkin ini terakhir mungkin ya Bu ya, karena waktunya juga sudah 23.6, ada pertanyaan dari Pak Stefanus Gunawan. Selamat malam Ibu, izin bertanya, ada kasus yayasan pendidikan dengan 12 unit sekolah yang tersebar di berbagai kota dan ingin bertransformasi digital dengan penggunaan software ERP. Padahal proses bisnisnya belum bagus, sehingga terjadi banyak kinerja yang tidak terukur. Nah, apakah harus mengukur dulu gitu ya, ataukah langsung diimprove prosesnya, atau ya sudah langsung aja bisa pakai software ERP-nya? Mohon sarannya ini. Mungkin saya tanya dulu kepada Pak Stefanus. Pertama sih kalau saya semuanya itu tergantung dari top manajemen komitmennya ya. Jangan-jangan nanti mau pakai ERP-nya juga mau pakai open source gitu misalnya Pak. Berarti investasinya kecil gitu. Ini penting karena apa? Kalau misalnya seringkali organisasi itu
cenderung untuk melakukan sesuatu, pengennya itu cepat, tapi nanti ujung-ujungnya harus ngulangi lagi, begitu. Oh, iya ya. Pak Stefanus masih di mute itu, Bu Ika. Iya, sepertinya sudah saya Pak Andi, nanti saya boleh japri ya, Pak ya? Pak Stefanus, apakah sekarang sudah bisa? Masih. Sudah saya unmute? Halo, Pak Stefanus. Harusnya sudah bisa, Pak. Belum bisa. Oh, masih. Bentar ya. Kok aneh ya? Iya, harusnya sudah bisa ini. Halo, halo. Nah. Ya, ya malam Bu. Malam, Pak. Ya, jadi ini kemarin beberapa kali saya bertemu dengan pimpinan yayasan, Bu. Memang ini yayasan sudah lama sekali dengan berbagai macam prosesnya itu menjadi, ya kalau saya bilang berantakan sih Bu, prosesnya berantakan sekali. Sehingga kita tidak bisa mengukur proses bisnisnya apakah ini optimal apa tidak. Nah, saya mengetahuinya tidak optimal karena memang ada banyak kasus-kasus seperti data yang tidak sinkron, terus ada banyak data yang hilang, kayak begitu. Nah, yang akhirnya diputuskan ya sudah pakai software aja gitu supaya data itu bisa tersinkron. Padahal proses bisnisnya masih amburadul gitu. Pak, gini, mungkin pertama ditanya dulu sebetulnya kayak tadi dengan Pak Andi itu harus ada tanya jawab dulu sebetulnya pengennya perusahaannya pengen apa gitu. Yang ingin tujuan utamanya itu apa? Kan bukan IT sesungguhnya kalau itu. Berarti Betul. kan keinginannya adalah apa? Mau menata datanya, mau membuat apa? Harus ada keinginan strategis di situ. Apakah suatu saat itu kepinginnya untuk cost efisiensi atau ingin visibility transparansi supaya lebih mudah untuk melihat semua data atau mau meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan apa. Nah, ini dari sini Bapak bisa nurunkan dulu dari situ kalau menurut saya. Memang kesannya kayak agak jauh, tapi nyatanya begitu Pak. Nanti begini masalahnya. Kalau yang diinginkan itu adalah pelayanan pelanggan, terus Bapak menerapkan ERP, belum tentu pelayanan pelanggannya itu akan tercapai dengan penerapan ERP kan gitu Pak. Iya, betul juga Bu. Ya, jadi dia sendiri harus punya kayak semacam smart goals lah, apa yang goalsnya mau dicapai daripada ya kalau Bapak misalnya adalah, mohon maaf Pak Andi jangan marah sama saya. Tapi biasanya kalau konsultan kan yang penting deal gitu ya. Betul. Ya jadi Bapak tapi kan nggak jualan, bukan jualan, Pak Andi senyum. Soalnya sering Pak gitu, pokoknya gini, di belakangnya itu curhat sama saya, sebenarnya saya begini-begini Bu. Loh, kan mahasiswa sering cerita ke saya gitu, Bu sebetulnya lo nggak perlu pakai itu, tapi udah dipakai tuh gitu. Lah, terus kenapa gitu? Ya kan yang penting deal. Betul Bu, makanya ini proses untuk dealing software-nya saya tunda, jangan dulu. Kalau menurut saya Bapak kan tidak dalam kapasitas menjual software. Betul. Bukan kan Pak? Bukan. Bapak harus melihatnya ke dalam kerangka yang lebih gede. Ini jadi klien saya yang kalau saya itu tata dengan baik itu bisa lebih panjang sebetulnya dari sekedar menjual software. Betul, setuju Bu. Nah, jadi kalau begitu memang harus pelan-pelan digali dulu. Tapi betul seperti yang diceritakan Pak Andi itu kadang kliennya juga tidak tahu maunya itu apa. Nah, itu dia Bu, betul. Tuh saya tanya, ini mau apa sebetulnya? Nah, ya itu nujum tadi kayak katanya Pak Andi itu, nujum dikit lah gitu Pak. Enggak, kalau menurut saya diarahkan sedikit. Mungkin digali dari ceritanya itu, Bapak kemudian, oh kalau begitu berarti gini ya, gini ya Pak, gitu Pak Stefanus. Digalinya, Bapak itu sebetulnya mau menerapkan ERP itu sebetulnya untuk apa? Apakah memperbaiki internal? Kalau memperbaiki internal ya Bapak tunjukin. Nerapkan ERP berarti ini loh yang harus dipakai. Prosesnya seperti ini. Proses kita loh lain gitu misalnya Pak ya. Iya Bu, memang mereka belum tahu sih tujuannya apa. Nah, berarti Bapak harus training dulu. Nah, waduh, kan ada lagi tuh Pak ininya. Iya. Penawarannya pertama training dulu aja. Baik, biar tahu. Oke Bu, oke.
Terima kasih. Ini Pak Aris ya, Pak Syah Triatna? Bukan ya? Saya sering lihat Pak Aris Satriana ternyata bukan Syah Triatna. Bu Ika, ada Pak Syah siapa ini? Biasanya top manajemen sendiri butuh ingin perbaikan, tidak tahu bentuk kebutuhan atau keinginannya sendiri. Ya betul, setuju. Tetapi mungkin karena Pak Stefanus sudah tahu kan ya, oh kalau misalnya kita menerapkan BPM itu bisa membawa begini gitu. BPM yang compliance berarti dia bisa dengan menggunakan workflow misalnya. Tidak harus ERP, Pak. Workflow sederhana aja sudah bisa membantu. Workflow itu cuma nunjukkan, oh setelah proses ini, kalau prosesnya cuma administratif loh Pak ya. Misalnya orang cuman mau melihat apakah setiap prosesnya itu bisa terlihat oleh top management. Nah, itu bisa dengan sederhana-sederhana dulu, tidak langsung ERP. Masalahnya kalau sudah ERP, invest kan udah gede. Kalau mau di track back lebih mahal. Nah, makanya saya tanya, jangan-jangan dia juga mau pakai open source ERP. Kalau open source ERP berarti dia investasinya masih maunya sedikit. Nah, kalau begitu mungkin ya harus pelan-pelan, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Stefanus, dan juga jawabannya, Bu Mahendra. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 20.43, sebetulnya EPD selanjutnya sudah ada beberapa saran, itu waktunya diperpanjang. Iya, mungkin nggak apa-apa untuk apa namanya? Iya betul, ini ada Pak Irsad juga mengusulkan tuh Pak, katanya pakai sipok. Sipoknya itu, tapi nanti dia juga belum tahu Pak kepinginnya apa. Sipok kan untuk supplier, terus input, proses, output, customer. Ya itu udah di bawah Pak Irsad, tapi masalahnya ini di atas dia pengen melakukan sesuatu, cuman agak ngelambiar gitu dalam artian mungkin Pak Stefanus gampangnya dia ingin menyelesaikan masalahnya gitu. Ya, tapi masalahnya kebanyakan dan belum tahu sebenarnya mana prioritas gitu. Nah, ya betul, visi misi betul. Ada enggak Pak? Pak Stefanus? Ada. Inilah kita belajar visi misi strategi. Visi misi strategi nanti kemudian value-nya ya diturunkan. Iya, betul. Enggak apa-apa, ini memang waktunya sudah selesai gitu ya, dan secara apa yang saya ingin sampaikan juga sudah selesai ya Bu Ika ya. Cuman saya invite ini teman-teman banyak ya, terutama kayak Pak Andi gitu, apa namanya Pak Stefanus, mungkin bisa stay kita ngobrol sedikit. Ada banyak sih yang bisa kita lakukan bersama kalau menurut saya. Nah, monggo Bu Ika, saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih untuk sesinya yang sangat luar biasa hari ini, baik dari sisi pematerinya maupun pertanyaan-pertanyaannya yang sangat menarik semuanya. Karena waktunya sudah di ujung ya, nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, yaitu inspirasi proses dan data yang keempat, dengan topik yang tentunya sangat menarik juga, dan akan kami informasikan melalui email bagi Bapak Ibu yang nanti mau join di membernya BPM, boleh sekalian melakukan registrasi. Jika tidak pun nanti akan coba kami email berdasarkan dari presensi hari ini, agar Bapak Ibu juga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang IPD 4.